Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah jadikan manusia sebaik-baik ciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jagat raya, menciptakan alam semesta. Ya, jagat raya yang begitu luas, alam semesta yang begitu luas, dan di dalam bumi di situ Allah menciptakan jin dan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang. Ya, tujuannya Allah menciptakan jin dan manusia cuma satu, agar supaya semuanya menyembah kepada Allah. Jadi kita semuanya ini hidup, kita semua ini diciptakan Allah. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Agar supaya menyembah Allah tok. Jadi kalian ini kita semua sudah dilahirkan, sudah menjadi manusia, tidak punya tugas lain. Tugas hanya satu. Tugas kita sebagai manusia hanya satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Allah lah yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita adalah yang maha kuat, maha hebat, maha bisa. Ya. Jadi yang menciptakan kita adalah yang maha hebat, yang maha bisa, yang maha kuat, yang maha baik, yang maha segala-galanya. Itu yang menciptakan kita. Makanya kita nyembah dia, karena dia yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Tujuanku menciptakan kalian semuanya, jin dan manusia, hanya untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Jadi kalau kita sebagai manusia, hidup kita tidak diisi untuk ibadah, hanya menyembah kepada Allah, berarti kita telah di luar jalur tujuan yang Allah maksudkan kita ini dihidupkan. Jadi kalian semua, kita semua, kalau hidupnya tidak untuk ibadah, itu adalah tanda bahwa hidup kita adalah merugi dan salah jalur. Karena maksud Allah menciptakan kita semua hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan untuk ibadah kepada Allah, kita sudah dikasih tahu bagaimana tata caranya. Kita sudah dikasih tahu di mana alamatnya. Ya, apakah kalian tahu Allah yang menciptakan kita? Di mana dia? Di mana Allah yang menciptakan kita? Apakah kalian tahu? Ya. Allah Subhanahu wa taala karena dia yang zat yang maha kuasa, maha hebat, maha kuat, maha besar. Ya. Sehingga kita tidak mampu mata kita melihat Allah itu di mana. Allah itu bagaimana. Mata manusia tidak bisa melihatnya. Ya, karena Allah maha besar. Sesuatu yang besar tidak mungkin mata kita bisa melihat. Kemampuan mata kita untuk melihat Allah itu hanya beberapa mil saja. Setelah itu kita nggak bisa melihat. Jika kalian lihat di lautan sana, ya, kalian tidak bisa melihat sesuatu yang kalian cuma batas pandangan Anda kepada lihat ke depan langit, ke belakang langit, kemana-mana langit yang kamu lihat. Kamu nggak bisa melihat sesuatu, itu karena keterbatasan mata kamu. Ya. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang waliullah, ya, dia mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy, itu keyakinannya. Wallahu 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah itu di arsy. Ya, itu
ketika Nabi Muhammad Mi'raj melewati langit sampai ke ujung pol paling atas, Sidratul Muntaha, yang paling atas itu namanya Sidrah Al-Muntaha, paling akhir. Nah, setelah itu di atasnya ada Arsy. Ya, di sana Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Nabi Muhammad dikasih perintah agar supaya umat manusia disuruh beribadah kepada Allah. Caranya sholat. Itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu. Tapi ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, apakah engkau melihat Allah? Ya, Nabi menjawab, Nabi Muhammad tidak melihat Allah, tidak bisa melihat Allah. Nabi Muhammad pun tidak bisa melihat Allah dengan matanya. Ya, ketika Nabi Musa sedang diturunkan Taurat, ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa di Jabal Tursina, ya, menjelang terakhir, menjelang hari ke-40, Nabi Musa juga penasaran dia. Allah yang saya sembah itu yang mana? Akhirnya apa kata Musa? Ya Allah, saya ingin melihat engkau itu yang mana? Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa. Akhirnya Allah bilang, ya sudah, kalau kamu ingin melihat aku, coba lihatlah mata kamu, pandang gunung itu. Ya, jika dia berubah dari tempatnya, maka kamu bisa melihat aku. Ya. Akhirnya ketika Nabi Musa melihat gunung itu, ya, maka dia langsung pingsan. Kenapa? Karena melihat cahaya yang begitu terang yang dia tidak mampu melihatnya, sampai langsung pingsan. Ya, akhirnya Nabi Musa langsung percaya bahwa engkau adalah Allah yang kami sembah. Ya. Jadi sesuatu yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha luar biasa, yang maha indah, yang paling maha itu adalah yang kita sembah. Jelas sampai di sini? Jelas. Ya. Sekarang ada nggak yang bisa manusia menciptakan matahari? Pernah tahu, pernah dengar matahari diciptakan oleh pabrik mana? Pernah dengar bulan diciptakan oleh perusahaan mana? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Pernah dengar langit diciptakan oleh siapa? Manusia mana? Tidak pernah dengar. Ya, maka siapapun yang menciptakan langit itu berarti hebat. Sangat hebat, maha hebat. Kalau ada yang menciptakan bulan, berarti dia hebat, sangat hebat. Sampai sekarang tidak ada manusia manapun yang bisa menciptakan bulan, menciptakan bintang. Sampai sekarang ada manusia menciptakan bintang? Tidak ada. Satu bintang jaraknya dengan bintang lain itu sudah bertahun-tahun cahaya, baru bisa ketemu bintang yang lain. Begitu luasnya jagat raya. Ada manusia yang bisa bikin? Tidak ada yang bisa. Nah, makanya yang bikin itulah yang kita sembah. Itu berarti maha hebat, sangat hebat banget. Sangat luar biasa. Yang disebut sesuatu yang melampaui itu namanya maha, sangat bisa, sangat hebat, sangat kuat. Itulah yang kita sebut Allah. Jelas? Innani anallah. Jadi ketika Nabi Musa nggak tahu, ya akhirnya Allah memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Caranya gimana? Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat. Ya, supaya kamu ingat kepadaku. Jadi sholat itu ya cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Jelas sampai di sini? Jelas enggak? Nah, jadi karena dia yang maha kuat, dia yang maha hebat, maka dialah yang kita sembah. Percuma kalau kita nyembah yang tidak kuat.
Kita munduk-munduk sujud ya kepada dia yang sangat kuat. Percuma. Ya, santri-santri tadabur munduk-munduk di depan orang itu percuma, nggak ada gunanya. Dia nggak hebat. Kamu munduk-munduk depan pejabat, nggak ada gunanya. Ya, apalagi cuma sekedar lurah, camat, bupati, nggak ada gunanya itu. Munduk-munduk nggak ada gunanya, dia nggak bisa apa-apa. Dia sendiri kalau sakit perut itu udah susah. Dia sendiri nggak lama juga mati. Tapi kalau kalian mau menunduk-nunduk, mau delosor, sujud, sungkem hanya kepada Allah, karena dia sangat hebat. Dia yang maha hebat, dia maha kuat, dia maha baik. Kalian tanpa Allah kalian nggak bisa hidup. Ya, saat ini kamu bernafas. Pakai apa kamu bernafas? Ya, dari mana? Udara yang kamu, oksigen yang kamu hirup itu dari mana? Siapa yang ngasih? Yang ngasih adalah dia yang maha hebat, yang maha kuat. Siapa namanya? Ya kita menyebut Allah. Allah sendiri nggak butuh nama. Tapi untuk memudahkan kita menyembah, maka Allah memberikan sebuah kemudahan. Kita menyebut Allah. Jelas sampai di sini. Ya. Jadi satu-satunya cara Allah karena sangat baik sama kita, maka Allah juga memberi kesempatan kepada hambanya untuk bisa dekat dengan Allah. Cara untuk dekat dengan Allah, Allah juga sudah mempersiapkan. Kita diberinya peta sama Allah. Aku ini di sini, kata Allah. Aku ini di sini. Supaya kamu sampai kepada aku, kamu tak kasih petunjuk jalan menuju kepadaku. Ya. Kalian pernah beli makanan lewat Grab? Pernah baru beli makanan lewat Grab? Ya, lewat Grab. Kalau kalian beli lewat Grab, belinya dari sini, kemudian dia mengantarkan sampai ke sini. Sampai dia kepada alamat tujuan. Lewat apa dia? Lewat Google Map. Ngerti lewat Google Map? Lewat peta yang dibikin sama Google. Itu sampai ke sini, dia tahu alamatnya. Maka nyampe dia. Allah Ta'ala lebih canggih. Ya, Google tuh niru sistem alam yang Allah bikin, bagi dia niru. Dari dulu, ya, Allah sudah membikin alamat. Allah berada di sana. Untuk sampai kepada Allah kita dikasih alamatnya. Ini alamatku. Begini caranya kamu sampai kepada aku. Ya. Nah, maka Allah memberikan petunjuk jalan. Petunjuk jalannya itulah yang kalian saat ini sedang pelajari tiap malam, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah mapnya. Ya, kalau kita mencari Allah, kita ingin ketemu Allah, hanya satu caranya, yaitu lewat petunjuk jalannya. Nah, petunjuk jalannya hanya satu, yaitu Al-Quran. Makanya santri tadabur tiap malam wajib mentadaburi Al-Quran. Tadabur itu bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal. Ya, dibaca dengan baik, dihafalkan dengan baik, dimengerti dengan baik, dirasakan dengan baik, betul-betul dipahami dan betul-betul dimengerti. Jadi kalau kamu betul-betul memahami dan betul-betul mengerti, maka kamu tahu betul kemana arah tujuan kamu harus kemana. Aku mau mencari Allah, aku mau ketemu Allah ini lewat mana? Jelas? Kalau Al-Quran hanya kamu hafal saja, kamu nggak ngerti, pelongak-pelongok, sama aja kamu dikasih mau nganterin, mau pergi ke rumah temanmu, kamu udah dikasih Google Map, tapi kamu pelongak-pelongok, mbok wolak-walik, mbok scroll ke atas, scroll ke bawah, mbok delak-delok tok, mbok sebut tok nama-nama yang ada di Google Map, tapi kamu nggak akan pernah sampai, karena kamu nggak pernah mengerti. Ini arahnya kemana, nggak ngerti. Maka Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Ya, zalikal kitab la raiba fi. Ini adalah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Jadi satu-satunya petunjuk yang tidak akan pernah salah yaitu Al-Quran. Jadi tujuan kita hidup hanya satu, kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita cuma satu. Kita ini hidup sekarang ini. Muhammad, umur kamu berapa? Kamu 13 tahun. Kamu sekarang sudah mulai saatnya kamu harus tahu bahwa kamu nanti akan mati. Yang muda mati, yang tua mati. Mati nggak menunggu tua, muda tua, bayi bisa mati semuanya. Nanti setelah mati kamu kemana larinya? Badan kamu dikubur. Roh kamu kemana? Kembali kepada Allah. Allahnya di mana? Nah makanya Allah ngasih petunjuk kamu supaya kamu nanti tahu sampai kepada Allah. Kan harus kembali kepada Allah. Kalau kamu nggak ngerti jalan hidup, nggak ngerti jalan tujuan kembali kepada Allah, kamu mau kembali kemana? Nggak tahu alamatnya. Makanya jangan heran kalau banyak orang-orang yang tersesat hidupnya, tersesat jalan hidupnya. Karena dia nggak menggunakan map tadi. Nggak menggunakan Google Map. Ya, Google Map itu kan kalau urusan-urusan saat ini ya. Tapi kalau urusan kehidupan, Google Map-nya apa? Ya Al-Quran itu. Kamu pahami Quran, kamu telaah Quran, kamu dalami Quran, kamu renungkan, kamu tadabbur Quran, maka kamu akan mengerti. Di Al-Quran ini semua petunjuknya lengkap. Bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan Allah? Melalui sholat. Aqimis sholata li zikri. Dirikan, tegakkan sholat supaya kamu bisa untuk kamu ingat kepada aku. Nggak ada cara lain. Yang Allah katakan, yang Allah sampaikan, yang Allah ajarkan kepada kita untuk kita bisa dekat dengan Allah, bisa berdialog dengan Allah hanya dengan sholat. Aqimis sholata li zikri. Jelas sampai di sini. Ya. Jadi Allah ada di sana. Allah ada di sini juga. Ya, kalau Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Itu benar juga. Allah ada di mana ya benar juga. Paham kalian? Duh, bagaimana kok kamu bisa bilang Allah ada di mana-mana? Nah, kamu itu jadi manusia sekarang. Kamu jadi manusia, kamu dilahirkan dari mana? Siapa yang melahirkan kamu? Hah? Ibu kamu kan? Ibu kamu bisa melahirkan kamu dari mana? Karena dia hamil. Bagaimana dia bisa hamil? Karena dia bersama bapak kamu untuk melakukan hubungan suami istri, maka lahirlah kamu. Bagaimana dia bisa melakukan hubungan itu? Karena dia ada yang dia makan. Jadi bapak kamu, ibu kamu itu makan makanan, ya, kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian jadilah dia bayi, yaitu kamu yang terlahir. Sekarang kalau dibalik, kamu terlahir, kamu jadi bayi di perut, itu karena sebab di antara bapak dan ibu kamu, bapak ibu kamu bisa begitu karena dia hidup. Dia hidup karena dia makan. Makan dari mana? Dari hasil yang dia tanam, dari makan padi, makan jagung. Padi dari mana? Di tanaman. Tanaman bisa hidup pakai apa? Pakai air. Air dari siapa? Dari mana air? Hujan. Hujan dari mana? Dari langit. Langit dari mana? Allah lagi. Diurutkan dari Allah sekarang. Allah menurunkan hujan. Dari hujan tumbuh tanaman. Tanaman dimakan bapak ibu kamu. Kemudian bapak ibu kamu berhubungan suami istri. Jadilah ibumu meteng. Kan ngono toh? Baru setelah ibumu meteng mengandung kamu, kamu lahir perucut. Ngerti? Akhirnya dikasih nama Muhammad, kasih nama Wawa, Bahrul. Bener loh, kamu lahir dari ibumu atau dari mana kamu? Lah iya makanya.
Berarti kamu ini dari siapa? Ibumu dari mana? Dari tanam-tanaman dia makan besar. Dari mana lagi? Dari Allah lagi. Ya berarti kalau diputus ceritanya, berarti kamu langsung ke Allah, kan begitu. Ngerti? Nek dijelentrehke, ya kamu terlahir dari ibu kamu terus naik ke atas terus, ujung-ujungnya adalah Allah. Sekarang kalau mata rantainya itu dihapus semuanya, kan tinggal kamu sama dengan ya Allah itu. Ngerti? Jadi kalau kamu menyakiti teman kamu, sama aja kamu menyakiti ciptaan Allah kan? Ciptaan Allah siapa? Ya Allah juga yang turun tangan. Ya, itu faham. Makanya yang disebut Allah juga ada di mana-mana, ya benar juga. Karena kamu juga asal muasalnya dari Allah juga. Paham? Ya, tetapi faham dari Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa Allah ada di sana, di Arsy. Itu benar juga. Itu kekuatan utamanya benar juga. Karena memang wallahu adalah arsyistawa. Al-Quran juga bilang begitu. Allah beristiwa di atas Arsy. Sehingga sananya Allah. Di mana sangat luas, sangat tidak bisa, kita nggak bisa bayangkan lagi. Karena sangat hebat. Nabi Muhammad pernah ke sana. Di sana ketemu Allah. Walaupun mata tidak melihat. Tapi betul-betul dia tahu kehadiran Allah. Jadi ingat bahwa kita ini dihidupkan oleh Allah. Maksudnya Allah menghidupkan kamu jadi manusia hanya untuk satu, yaitu untuk apa? Ibadah. Menyembah. Yang disembah siapa? Allah. Siapa Allah? Ya Allah yang menciptakan kita. Dia menciptakan segalanya. Dia maha kuasa. Dia maha hebat. Dia maha bijaksana. Dia maha baik. Ya. Kalau ada yang lebih hebat dari dia, kalau ada, ya itulah yang disembah karena dia lebih hebat. Tapi itu nggak pernah ada sampai hari ini, sampai kapanpun yang terhebat hanya dia. Jelas? Maka kalian tidak patut untuk menyembah selain dia yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu. Sungkem kita, dungkruk kita, deprok kita, sujud kita, ngerunduk kita hanya kepada dia yang maha hebat. Nggak ada gunanya, ya. Santri-santri tadabur munduk-munduk. Ngarepe wong munduk-munduk sik ngarep kejungkel ngono. Tapi kalian di hadapan Allah, kalian jengongok. Ya. Itu enggak ada. Ya, ajaran-ajaran santri tadabur, kalau kamu di depan orang kamu sopan dan santun, di depan Allah lebih ndungkruk dan delosor. Ora ono salat kok ngantuk. Ngaji kok ngantuk. Enggak ada. Kamu sedang berhadapan dengan Allah. Ya, berhadapan dengan Allah harus santun, ndungkruk, sungkur, nrunduk. Karena dia sangat hebat. Kamu di depan pejabat, di depan bupati aja mungkruk-mungkruk kayak ngono. Padahal dia itu siapa? Dia itu enggak apa-apa. Ya. Makanya ingat, santri tadabur menjadi orang yang biasa saja, tetap menghargai orang, menghormati temannya, menghormati saudaranya, menghormati orang tua, ya, menghormati orang lain. Tapi santri tadabur lebih merunduk, delosor, sungkem, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika kita semua ingin selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu yang dipakai mapnya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Hanya Al-Quran yang kita jadikan sebagai map, ya, sebagai peta, sebagai petunjuk jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan semua bentuk petunjuk jalan yang bukan dari Al-Quran, karena itu jalan sesat. Jelas?
Ya, dieling selawase urip.